Kembali jemaat Tuhan yang kekasih. Ada satu ungkapan yang berkata begini. Jagalah pikiranmu, karena pikiranmu akan menjadi kata-kata. Jagalah kata-katamu, karena kata-katamu itu akan menjadi kelakuanmu. Jagalah kelakuanmu, karena kelakuanmu akan menjadi sebuah kebiasaan dalam hidupmu. Jagalah kebiasaanmu, karena kebiasaan itu akan menjadi sebuah nilai dalam hidupmu. Saya ulangi ungkapan ini. Semoga semua masih hidup dan bisa berkonsentrasi. Pasti hidup, karena kita sudah mau merayakan kemerdekaan. Merdeka! Merdeka! Sekali lagi, merdeka! Kemerdekaan yang sejati itu hanya di dalam Kristus. Amin. Nah, ungkapan yang tadi saya ungkapkan itu berkata begini. Jagalah pikiranmu, karena pikiranmu akan menjadi kata-kata. Jagalah kata-katamu, karena kata-katamu itu akan menjadi kelakuanmu. Jagalah kelakuanmu, karena kelakuan itu akan menjadi sebuah kebiasaan. Dan jagalah kebiasaanmu, karena kebiasaanmu akan menjadi sebuah nilai dalam hidupmu. Nah, jemaat Tuhan yang kekasih, kenapa kebiasaan itu menjadi nilai? Oleh karena kebiasaan itu mendapatkan sebuah penilaian. Dan penilaian itu bukan di dalam dari kita, tetapi dari orang lain yang melihat kita. Dan dari penilaian itu, bisa saja orang melihat bahwa itu menjadi sebuah penilaian atau nilai yang bisa menjadi berkat bagi orang. Tapi bisa juga menjadi sebuah penilaian yang menjadi batu sandungan bagi orang lain. Tapi sadar atau tidak, ketika kita berbicara tentang iman Kristen, penilaian itu tidak akan pernah lepas daripada identitas kita sebagai orang yang beriman kepada Tuhan. Dan sebuah nilai itu muncul tidak lepas daripada kualitas iman. Amin itu ya. Sebuah nilai yang muncul tidak lepas daripada kualitas iman. Tetapi mari kita memahami, ketika manusia menilai sesuatu yang kelihatan, penilaian itu bisa menjadi sebuah penilaian, bisa saja benar dan bisa saja salah. Karena kecenderungan manusia bukan menilai fakta, tapi menilai sebuah fenomena yang ada di dalam fakta itu sendiri. Sehingga bisa saja manusia salah menilai. Tapi kalau penilaian itu bersumber daripada Tuhan, maka penilaian itu tidak meleset dan tidak pernah salah. Karena penilaian Tuhan adalah penilaian yang utuh adanya. Maka luar dalam itu semua dinilai oleh Tuhan. Dan yang sangat-sangat menggenaskan adalah ketika Tuhan menilai kita benar, maka itu tas dalam kehidupan kita yang muncul daripada sebuah iman yang benar. Maka itu sesuatu yang seharusnya membuat kita gelisah. Kenapa? Karena kita berkata kita orang beriman, ternyata dalam realitanya praktek iman itu tidak ada. Karena kalau kita berkata kita beriman, Yakobus berkata, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya apa? Hakikatnya apa? Mati. Dan biasanya kalau manusia menilai, biasanya mereka menilai dengan compare atau membandingkan. Dan biasanya mereka membandingkan itu dengan orang yang ada di samping kita atau situasi yang ada di samping kita. Orang akan berkata, kau orang Kristen seperti itu. Dan saudaraku, bukan hanya manusia bisa menilai begitu, Tuhan juga bisa menilai begitu. Mari kita akan lihat bukti itu di dalam teks firman Tuhan yang akan kita pelajari hari ini. Dengan tema kita respon yang benar terhadap masalah. Kita baca Lukas pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Lukas pasal yang ke-7 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10 kita akan baca bergantian. Saya baca ayat yang ganjil dan jemaat Tuhan membaca ayat yang genap. Lukas pasal yang ke-7 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10.
Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. 1, 2, 3. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuhan, janganlah bersusah sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang, ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia akan mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia, dan sambil berpaling pada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Dan setelah orang-orang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya hamba itu telah. Jemaat yang kekasih, kalau kita memperhatikan akan ayat yang ke-9, maka di sana Tuhan Yesus sendiri ketika menilai perwira ini. Di sana dikatakan dia heran dengan iman daripada perwira ini. Tidak stop di situ. Tapi Tuhan Yesus melanjutkan bahwa iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai di antara apa? Apa? Orang Israel. Di sini Tuhan membandingkan perwira ini dengan orang Israel. Orang Israel adalah biji mata Tuhan. Orang Israel dikaruniakan Taurat Tuhan. Orang Israel dikatakan sebagai biji mata Allah. Tetapi ketika Tuhan Yesus menilai, ternyata dia menilai perwira yang bukan seorang Israel. Ternyata imannya lebih besar daripada orang Israel. Bahkan iman yang ada pada perwira itu tidak pernah didapatkan di antara orang Israel. Bukankah itu sesuatu yang menggelisahkan? Ketika Tuhan menilai orang di luar sana, ternyata Tuhan menemukan ada iman yang besar di sana. Dan iman itu membesar sekali dan membuat Tuhan Yesus heran. Tapi ketika Tuhan melihat ke dalam kekristenan, ternyata Tuhan tidak pernah menemukan iman itu dalam kekristenan. Maka saya pikir ini seharusnya menjadi sesuatu yang menggelisahkan kita. Tapi jemaat Tuhan yang kekasih, mari kita melihat akan konteks teks ini. Dengan tema kita adalah respon yang benar terhadap masalah. Nah jemaat Tuhan yang kekasih, di sini dikatakan bahwa kejadian itu terjadi di Kapernaum. Apa yang saudara pikirkan tentang Kapernaum? Apa yang saudara ingat tentang Kapernaum? Kapernaum adalah sebuah kota yang sangat indah. Karena dia terletak di tempat yang sangat strategis. Dan Kapernaum adalah satu kota yang sangat kaya sekali. Tetapi kita memahami bahwa di Kapernaum Tuhan melakukan banyak mujizat. Tuhan Yesus melakukan banyak mujizat. Dan salah satu mujizat yang terkenal, yang merupakan mujizat pertama yang Yesus lakukan di Kana itu di daerah Kapernaum, yaitu mujizat apa? Air berubah menjadi bukan darah tapi berubah menjadi anggur, ya. Kalau tulah pertama air berubah menjadi darah. Saya kadang ketika mengajarkan tentang air berubah menjadi anggur, air berubah menjadi darah, seringkali saya salah, air berubah menjadi anggur, begitu ya. Nah itu mah disenangi buat orang Mesir, begitu ya. Air berubah menjadi anggur, Tuhan lakukan itu di Kapernaum daerah Kana. Tetapi Tuhan berkata, kalau saudara baca dengan teliti, tidak ada satu orang pun yang percaya. Orang Israel percaya kepada Tuhan dengan begitu banyaknya mujizat di Kapernaum. Bahkan ada satu ungkapan Tuhan yang sangat-sangat menggenaskan. Tuhan Yesus berkata begini, kalau semua kebaikan yang aku pernah lakukan di Kapernaum, dan itu pernah terjadi di Sodom dan Gomora,
Dan mungkin saja orang-orang Sodom dan Gomora akan percaya dan tidak akan pernah dihukum. Artinya Tuhan menilai bahwa Kapernaum mengalami kebaikan Tuhan yang begitu banyak. Tetapi mereka tidak pernah meresponi akan kebaikan Tuhan. Bukankah banyak orang yang sudah mengalami banyak kebaikan Tuhan dalam hidupnya, tapi seringkali menganggap kebaikan Tuhan adalah sesuatu yang normal dan tidak pernah membuat dia mengagumi akan kebaikan Tuhan. Seharusnya setiap kebaikan Tuhan, D.A. Carson berkata, ketika engkau buka mata dan engkau masih mengalami sebuah kebaikan Tuhan, maka seharusnya kebaikan itulah yang mengkagetkan kita. Karena esensi daripada dunia yang jatuh dalam dosa, esensi dan konsekuensinya adalah kejahatan semata-mata. Maka seharusnya kejahatan tidak pernah mengkagetkan kita. Tapi seharusnya yang mengkagetkan kita adalah kebaikan Allah. Tapi ketika kita bangun dan kita merasakan sebuah kebaikan dan itu tidak mengkagetkan kita, maka saya percaya bahwa itu juga tidak akan pernah membuat kita kagum akan Tuhan. Tapi seharusnya itu mengkagumkan kita. Karena kita yang berdosa masih dikasihi oleh Tuhan yang suci adanya. Dan bukankah itu sesuatu kekaguman yang besar? Jemaat Tuhan yang kekasih, Kapernaum mengalami banyak kebaikan daripada Tuhan. Tetapi dari sana kita memahami mereka tidak pernah meresponi akan kebaikan Tuhan. Syukur masih ada Petrus dan siapa saudaranya? Siapa? Saudaranya Petrus? Waduh. Andreas dan Petrus mereka berasal dari Kapernaum. Dan di sana kita melihat dari sini masih ada kebaikan di sana. Tetapi sudah begitu banyak Tuhan melakukan kebaikan. Tetapi di sana pun kita memahami banyak orang tidak pernah merasakan kebaikan Tuhan. Tapi kisah ini membawa kita untuk belajar satu hal. Karena Kapernaum adalah kota yang besar. Kapernaum adalah kota yang strategis. Kapernaum adalah kota yang sangat kaya. Maka di sana adalah tempat di mana banyak orang-orang non-Yahudi tinggal di sana. Dan di sana dikatakan bahwa banyak prajurit-prajurit non-Yahudi. Kita tidak tahu perwira ini apakah perwira Romawi atau perwira Yunani. Kita tidak tahu. Memang banyak penafsiran berkata bahwa ini adalah perwira Romawi. Dan di sini dikatakan bahwa perwira ini mengalami satu pergumulan. Dan seharusnya pergumulan ini bukan merupakan sebuah pergumulan esensial dalam hidupnya. Karena di sini adalah seorang budaknya yang sakit. Seorang budak yang begitu sakit luar biasa dan hampir mati. Dan dikatakan bahwa perwira ini menyuruh orang-orang Yahudi datang kepada Tuhan. Nanti kita akan melihat itu kenapa dia harus menyuruh orang Yahudi datang. Tetapi saya membawa kita untuk boleh melihat satu hal yang indah adalah istilah perwira di sini dalam terjemahan bahasa Inggris dipakai centurion. Centurion. Dan centurion itu dari century itu berbicara tentang posisi pangkat kedudukan daripada perwira ini. Dan perlu kita pahami, istilah century itu memberikan sebuah kedudukan bahwa di bawah orang ini ada prajurit yang dia pimpin, itu sekitar 50 sampai 100 prajurit yang dia pimpin di bawahnya. Di atas centurion ada yang namanya kohort. Kohort ini mewakili 6 centurion. Berarti di atas kohort yang dipimpin oleh kohort itu adalah 600 prajurit. Di atas kohort ada namanya legion. Legion ini dia memimpin 6.000 pasukan. Jadi otomatis perwira ini memiliki pangkat dalam posisi yang ketiga sebagai seorang century. Maka tidak heran dia berkata di bawahku ada orang yang dia pimpin dan dia berkata datang, dia akan datang, pergi, dia akan pergi. Tetapi posisi centurion adalah posisi yang sangat penting dalam kalangan kemiliteran. Dan dia memiliki posisi yang sangat tinggi dalam kemiliteran yang ada. Sehingga dia adalah orang yang sangat dihormati dalam seluruh kehidupannya. Tapi ketika dia punya pergumulan, kita memahami respon dia adalah respon yang perlu kita teladani dalam hidup kita. Kenapa? Karena respon itu adalah sebuah bukti iman. Dan bukti iman itulah yang membuat Tuhan Yesus heran. Saudara pernah dengar kalimat ini? Tindakan manusia membuat Tuhan Yesus heran. Bukankah dia adalah Allah dan dia maha tahu?
Tetapi tindakan ini adalah tindakan yang mengherankan Tuhan. Sebenarnya terjemahan yang tepat adalah tindakan itu adalah tindakan yang menakjubkan Tuhan. Seharusnya kita orang Kristen, kita adalah orang-orang yang harus menakjubkan Tuhan. Amin itu ya. Kenapa? Karena kita sudah punya kebenaran, kita sudah punya firman Tuhan. Maka seharusnya semua firman Tuhan yang kita lakukan, seharusnya itu membuat Tuhan senang. Maka ketika itu membuat Tuhan senang, maka itu menakjubkan Tuhan. Artinya di sini, iman perwira ini adalah iman yang membuat Tuhan senang. Amin itu ya. Ketika Tuhan bandingkan itu dengan orang Israel, ternyata Tuhan tidak senang dengan iman daripada orang Israel. Nah, mari kita melihat apa bukti iman yang membuat Tuhan kagum, yang merupakan respons daripada perwira di Kapernaum ini. Mari kita melihat hal yang pertama adalah dia tahu alamat yang tepat ketika dia punya masalah. Amin itu. Maka walaupun dia sebagai seorang perwira di Kapernaum, tapi ingat baik-baik, dia bukan seorang yang tidak percaya Tuhan. Banyak penafsir berkata bahwa dia adalah seorang proselit. Apa itu proselit? Pernah dengar kalimat istilah ini? Proselit adalah orang non-Yahudi. Orang non-Yahudi yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan menjadi pengikut daripada Tuhan Yesus Kristus. Itu istilah dari proselit. Dan di sana buktinya bahwa dia seorang proselit adalah dia juga ikut membangun sinagoge. Betul? Di sana dikatakan dia membangun sinagoge. Dan bukan hanya itu. Selanjutnya dia bergaul karib dengan tua-tua Yahudi. Dia bergaul karib dengan tua-tua Yahudi. Padahal kita melihat konteks kondisi budaya pada saat itu, tradisi pada saat itu. Orang Yahudi tidak akan pernah bergaul dengan orang non-Yahudi. Kenapa? Karena bagi orang non-Yahudi, orang non-Yahudi itu adalah kayu bakar neraka. Maka mereka tidak boleh bergaul dengan orang non-Yahudi. Tapi kita melihat perwira ini sangat dekat dengan tua-tua Yahudi. Dan dia juga aktif menyumbang akan sinagog yang ada. Berarti dia adalah seorang proselit yang sudah percaya Tuhan. Tetapi kita memahami bahwa dalam konteks ini ketika dia punya masalah, dia tidak lari kepada siapa-siapa. Tapi dia lari kepada siapa? Tuhan Yesus Kristus. Dia datang kepada Tuhan. Walaupun sebenarnya pergumulannya adalah pergumulan yang bukan esensial bagi dia. Mengapa? Karena di sini yang sakit bukan anaknya. Tetapi yang sakit di sini adalah budaknya. Dulosnya, budaknya. Padahal konteks pada saat itu, budak itu sama. Permisi ya. Budak pada saat itu konteksnya, dia harganya sama dengan binatang. Dan dia juga harganya sama dengan barang-barang. Harga budak itu sama dengan binatang dan sama dengan barang-barang. Maka saya katakan bahwa tempat budak itu hanya ada 3. Yang pertama ada di pasar budak. Yang kedua ada di rumah tuannya. Tapi kalau dia sudah tidak berfungsi, maka dia dibawa ke pasar dan di sana dia dibunuh. Ataukah dia dibuang ke padang gurun dan tidak boleh diberi makan. Dan dia mati perlahan-lahan di sana. Karena memang fungsi budak itu adalah dia mengerjakan apa yang dikehendaki oleh tuannya. Tapi mari kita melihat. Perwira ini memiliki kasih yang begitu dalam akan budak ini. Walaupun budak itu saat itu tidak lagi menguntungkan akan tuannya. Tapi dia punya kasih yang begitu besar. Dia mampu melihat melampaui posisi budak daripada budak ini. Tapi dia mampu melihat ada kemanusiaan yang ada di dalam dirinya. Mari kita boleh belajar. Jangan sampai kita menjadi orang Kristen, tapi ketika kita melihat orang lain, kita tidak melihat bahwa dia adalah segambar dan serupa dengan kita. Dan mungkin kita menghina dia. Ketika kita menghina dia, kita menghina pencipta yang menciptakan dia. Perwira ini mampu melihat kemanusiaan yang ada pada budak ini. Dia tidak membuang budak ini, dia mengasihi budak ini. Dan dia cari jalan keluar bagi budak ini. Dan yang dia cari adalah alamat yang tepat, yaitu dia datang kepada Yesus Kristus sendiri. Jemaat Tuhan yang kekasih, ketika saudara dan saya punya masalah, kira-kira kemana kita mencari jalan keluar? Apakah jalan keluar adalah ketika kita punya masalah, kita datang duluan ke rumah sakit tanpa mendahului Tuhan dengan berdoa? Apakah ketika kita punya masalah, kita menelpon orang yang bagi kita mungkin bisa menolong kita, papa mama kita?
Dan kita tidak pernah mendahulukan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita kalah daripada sensorion ini. Tapi dia datang pada Tuhan. Dia bawa masalahnya pada Tuhan. Dan ketika dia bawa masalahnya pada Tuhan melalui tua-tua Yahudi, kita memahami bahwa pesannya sangat luar biasa. Dikatakan bahwa dia mencurahkan pergumulannya kepada Tuhan. Dia sampaikan, hambaku sakit, hampir mati. Tolong datang dan sembuhkan dia. Saya pikir kalimat ini kalimat yang sangat-sangat Tuhan kagum. Kenapa? Karena kalimat ini berbeda dengan kondisi pada saat itu, budaya pada saat itu. Dan pasti Tuhan juga sebagai seorang manusia dari budaya Yahudi, dia akan berkata, kok dia masih peduli dengan budak itu ya. Tapi di sini kita melihat, ketika dia datang sama Tuhan, dia mencurahkan akan pergumulannya pada Tuhan. Pasti dia punya keyakinan, Tuhan pasti menolong dia. Amin itu ya. Tuhan pasti menolong dia. Dia punya kuasa, dia punya kekayaan, dia punya semuanya. Tetapi alamat dia tepat itu adalah kepada Tuhan. Bukan apa yang ada pada dia. Mari kita boleh belajar daripada bagian ini. Sehingga sungguh-sungguh sandaran kita adalah Tuhan ketika kita punya masalah. Ataupun kita tidak punya masalah pun tetap Tuhan adalah sandaran kita. Amin itu ya. Ini menjadi respon yang pertama di dalam seluruh kehidupannya. Nah mari kita boleh, nanti kita akan melihat kenapa dia datang sama Tuhan. Sebagai alamat yang tepat. Mari kita melihat respons yang kedua. Mari kita melihat respons yang kedua. Mari kita baca ayat yang keempat sampai dengan ayat yang kelima. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongan. Katanya, ia layak engkau tolong. Sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu. Perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya apa? Tuhan, janganlah bersusah-susah sebab aku apa? Menerima Tuhan di dalam rumahku. Yang kedua adalah, yang pertama adalah dia tahu alamat yang tepat ketika dia punya masalah. Tapi yang kedua adalah dia datang kepada Tuhan di dalam kerendahan hati. Kenapa saya katakan kerendahan hati? Karena kalau saudara dan saya memperhatikan ayat-ayat ini, ayat yang keempat dan ayat yang keenam, ketika dia menyuruh tua-tua Yahudi ini datang pada Tuhan, kenapa dia menyuruh? Dia tidak datang langsung? Oleh karena dia menyadari ketidaklayakan dia sebagai seorang non-Yahudi datang kepada Yesus yang adalah seorang Yahudi. Dia menyadari dia hanyalah kayu bakar neraka. Walaupun dia sudah diselamatkan oleh Tuhan. Dia menyadari bahwa di hadapan orang Yahudi, orang non-Yahudi memiliki status yang sangat rendah. Maka itu membuat dia tidak datang secara langsung kepada Tuhan. Dan dia mengutus tua-tua Yahudi. Tapi tidak cukup di situ. Ketika orang tua-tua Yahudi ini datang dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, engkau layak menolong dia. Kenapa? Karena dia terlibat dalam mengambil bagian dalam pembangunan apa? Sinagoge. Engkau layak menolong dia. Engkau layak menolong dia. Tapi mari kita perhatikan. Ketika Yesus bersama dengan tua-tua Yahudi datang. Dan mau mendekati rumahnya. Di sana dikatakan dia menyuruh sahabat-sahabatnya. Sahabat-sahabat ini bicara tentang orang-orang dekat dia. Yang bergumul sama-sama. Tahu tentang pergumulan daripada perwira ini. Dan menyuruh sahabatnya datang pada Yesus dan berkata, jangan susah-susah engkau datang. Karena aku tidak layak. Coba lihat kedua kalimat ini. Bagi orang Yahudi, dia layak Yesus tolong. Tetapi bagi perwira ini, dia tidak layak menerima Yesus. Mari kita memahami. Artinya apa? Ketika dia punya masalah, dia datang pada Yesus karena dia menyadari ketidaklayakannya dalam kerendahan. Artinya apa? Dia minta tolong kepada Tuhan. Bukan karena atas jasa dia. Amin itu. Bukan karena atas jasa dia menolong pembangunan rumah bait Allah. Maka Yesus harus tolong dia. Mari kita melihat konsep ini. Banyak orang ketika dia banyak berbuat bagi Tuhan di tengah-tengah pelayanan. Kadang dia mengangkat itu menjadi sebuah jasa di hadapan Tuhan. Dan Tuhan harus lihat jasa ini. Maka Tuhan harus balas itu pada saya. Bukankah banyak sekali konsep-konsep yang muncul seperti itu?
Dan bukankah itu adalah landasan daripada teologi kemakmuran? Dan itu kan bukankah landasan teologi yang dipegang oleh setan ketika setan datang ke hadapan Tuhan dan Tuhan berkata, tahukah kamu di mana hambaku Ayub? Dia berkata, karena engkau pagari dia dengan kekayaan, maka dia percaya kepadamu. Tapi ketika engkau angkat kekayaan yang ada padanya, maka dia tidak akan lagi percaya kepadamu. Itu kan statement daripada setan. Tetapi Tuhan Allah membuktikan bahwa Ayub memiliki iman yang benar. Ketika kita datang pada Tuhan, bukan karena jasa kita. Ketika kita punya masalah, jangan sampai kita datang dengan jasa kita dan kita berkata, Tuhan, aku layak kau tolong. Tapi perwira ini berkata, aku tidak layak Tuhan. Coba bayangkan, di hadapan tua-tua agama, tua-tua orang Yahudi, dia layak. Oleh karena dia punya jasa buat gereja. Tetapi bagi perwira ini, aku tidak layak. Artinya aku datang samamu bukan karena jasaku. Aku datang padamu bukan karena aku layak. Tapi karena ketidaklayakanlah aku datang padamu. Karena aku tahu engkau lebih besar daripadaku. Maka aku datang kepadamu. Maka dengan demikian saya mau katakan buat kita. Agama lain datang kepada Tuhan ke atas landasan jasanya. Tapi di dalam kekristenan. Ketika kita datang pada Tuhan, kita meniadakan setiap jasa-jasa kita. Amin itu. Dan itu yang Tuhan lihat daripada perwira ini. Itulah yang menjadi landasan. Tuhan kagum akan kehebatan orang ini. Tidak hanya dia tahu alamat yang tepat ketika dia punya masalah. Tapi ketika dia punya masalah, dia datang kepada Tuhan. Atas landasan ketidaklayakan dia di hadapan Tuhan. Dan ini adalah landasan daripada kerendahan hati. Mari kita boleh belajar. Semakin kita belajar mengenal Tuhan. Jangan sampai itu menjadi sebuah jasa kita di hadapan Tuhan. Tapi semakin kita belajar di hadapan Tuhan, kita semakin mengosongkan apa yang ada pada kita ketika kita berdiri di hadapan Tuhan. Dan biarlah dia mendapatkan tempat yang utama dalam seluruh kehidupan kita. Amin itu. Maka sehebat apapun kita melayani Tuhan, sehebat apapun kita berkhotbah, sehebat apapun kita melayani Tuhan, itu tidak pernah diperhitungkan menjadi jasa di hadapan Tuhan. Amin itu. Itu pun karena kasih karunia. Maka Yohanes 15 dan 16 berkata, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Itu kan anugerah bukan? Itu adalah kasih karunia. Maka ketika saya merenungkan ini, saya melihat perwira ini sangat luar biasa dalam pengenalan dia akan Tuhan. Orang lain melihat jasa, tapi di hadapan Tuhan dia menyediakan semua jasa. Itulah yang harus menjadi respon ketika kita punya masalah. Sehingga di sana kita tidak pernah mengecewa pada Tuhan. Ketika kita minta, Tuhan menjawab ya, puji Tuhan. Ketika Tuhan menjawab tunggu sebentar, puji Tuhan. Ketika Tuhan menjawab apa? Tidak. Kadang-kadang tidak ini yang menggenaskan. Ya Forgel ya. Tidak ini yang menggenaskan. Tuhan, aku udah yakin itu dia. Aku udah doain. Saya bukan begini berarti Forgel menggumuli. Bukan maksudnya. Inta toeba. Ya. Tuhan itu sudah. Aduh Tuhan, kalau aku lihat dia, aduh betisnya kalau pakai kaos kaki Teletubbies rasanya aduh ngiler gitu loh. Tapi saudaraku, mari kita melihat. Apapun jawaban Tuhan itu terbaik. Karena kita merendahkan diri kita di bawah kedaulatan Tuhan. Amin itu ya. Dia datang dengan sikap merendahkan diri di bawah kedaulatan Tuhan. Maka hal yang kedua ketika engkau punya masalah, mari datang pada Tuhan dalam kerendahan hati. Meniadakan semua jasamu dan berkata, Tuhan engkau yang berdaulat atas hidupmu. Dan engkau adalah satu-satunya alamat yang tepat buatku. Maka ini menjadi respons yang kedua. Respons yang ketiga, yang bisa kita lihat dalam konteks teks ini adalah ayat yang ke-7. Mari kita baca sama-sama ayat yang ke-7. 1, 2, 3. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata apa? Maka hambaku itu akan apa? Akan sembuh. Hal yang ketiga di sini adalah respon yang cepat ketika kita punya masalah adalah kita harus meyakini akan firman Tuhan. Kuasa firman Tuhan. Amin ya. Kita harus meyakini akan kuasa firman Tuhan. Perwira ini sebelum dia datang pada Tuhan, dia sudah yakin bahwa Tuhan adalah Tuhan yang berdaulat atas hidupnya. Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Baru kalimat itu disusul dengan begini. Karena aku adalah bawahan.
Di atasku ada pemimpin. Dan pemimpin itu berkata, datang saya datang. Ketika pemimpin itu berkata pergi, saya pergi. Di bawahku ada bawahan. Ketika aku berkata pergi, dia akan pergi. Ketika aku berkata datang, maka dia akan datang. Ini bicara tentang apa? Otoritas. Tapi ketika dia bicara tentang otoritas itu, dia membandingkan Tuhan lebih daripada dia. Kenapa? Karena dia hanya berotoritas atas bawahan sekitar 50 sampai 100 orang. Tapi ketika dia kaitkan otoritas Allah dengan Tuhan Yesus dengan penyakit hambanya. Artinya apa? Dia mempercayai Yesus adalah Allah yang berotoritas dalam semuanya. Baik otoritas dalam waktu. Kenapa? Situasi, kondisi. Dia bilang apa? Tidak usah datang. Betul? Kalimat ini adalah kalimat yang sangat-sangat menantang dan mempermalukan konsep tabib pada saat itu. Kenapa? Karena pada zaman itu, hubungan tabib dan pasien harus ada sentuhan. Dipercaya bahwa tabib itu memiliki kuasa, dan kuasa itu harus mengalir kepada sang pasien. Ketika sang tabib itu menyentuh sang pasien, maka tenaga itu akan mengalir daripada si tabib kepada pasien. Contohnya apa? Mari saudara dan saya perhatikan, kita sudah belajar tentang 1 Raja-Raja pasal 17. Di sana ada satu kisah di mana anak perempuan daripada janda Sarfat itu mati. Dan di sana dikatakan Elia membawa dia ke dalam kamar dan menyentuh badannya ke badan daripada anak perempuan ini. Maka di sana dia mengalami kesembuhan. Itu Elia pakai konsep kepercayaan tabib pada zaman itu. Tetapi perwira ini berkata, nggak usah kau datang, nggak usah kau sentuh dia. Katakan saja sepatah kata. Apa? Hambaku apa? Sembuh. Artinya apa? Dia percaya tidak hanya Yesus berkuasa, tapi dia percaya bahwa Yesus berotoritas atas segala situasi dan kondisi yang ada. Sehingga tidak perlu Yesus datang. Perkataan yang keluar saja itu pasti terjadi. Nah, kenapa konsep itu muncul? Karena mari kita melihat, ini perbedaan kita antara perbedaan manusia dengan Allah. Kenapa? Karena manusia ketika berkata, belum tentu itu menjadi perbuatan. Betul? Ketika manusia berkata, itu belum tentu menjadi perbuatan. Tetapi Yesus yang adalah Allah, ketika perkataan itu keluar, itu sekaligus menjadi perbuatan. Saya ulangi kalimat ini. Manusia ketika berkata, belum tentu itu menjadi perbuatan. Betul ya? Maka orang seringkali bilang, ingkar janji. Tapi ketika Yesus berkata, dia sebagai Allah, perkataan itu sekaligus menjadi perbuatan yang menghadirkan sesuatu daripada perkataan itu. Maka jangan heran dalam Kejadian pasal 1. Di sana dikatakan berfirmanlah Allah, jadilah. Berfirmanlah Allah, jadilah. Perkataan sekaligus perbuatan. Maka semuanya jadi. Karena perkataan dan perbuatan itu tidak pernah terpisah di dalam kehidupan kealahan. Karena setiap perkataan yang keluar harus menghadirkan sesuatu yang menunjukkan esensi dan eksistensi daripada kekuatan dan keberadaan daripada Allah itu sendiri. Maka ketika dia berkata saja sepatah kata, di dalamnya ada iman yang meyakini bahwa perkataan itu menjadi sebuah perbuatan, dan perbuatan itu dalam otoritas, maka semua yang diperintahkan itu pasti terjadi. Bukankah itu konsep yang hebat, bukan? Kita baca sepintas selalu, kita tidak mengerti ini. Tapi ketika kita mendalami ini, kita melihat iman perwira ini sangat luar biasa. Dan itu tidak pernah ada pada orang Israel. Mari kita boleh sungguh lagi meyakini iman akan firman itu sendiri. Allah tidak pernah bisa bekerja apapun juga tanpa firman-Nya. Karena firman itu merupakan sebuah perkataan, tapi sekaligus adalah tindakan Allah dalam kehidupan umat-Nya. Amin itu. Maka mari datang. Datang dengan iman. Dan iman itu tidak akan pernah lepas daripada firman. Maka nats pembimbing kita, pendengaran itu untuk percaya, itu pendengaran itu melekat kepada firman itu sendiri. Maka itu adalah bukti daripada iman. Iman tidak lepas daripada firman. Roh Kudus bekerja supaya kita beriman itu tidak pernah lepas daripada firman. Karena di dalam firman Tuhan mengerjakan sesuatu dalam kehidupan kita. Dan juga berkaitan dengan pergumulan-pergumulan kita. Kalau kita datang tanpa meyakini firman, lebih baik gak usah datang. Betul ya? Karena kalau kita datang pada Tuhan tidak meyakini firman, Tuhan mau berbuat apa? Hanya melalui firman-Nya dia berbuat. Amin itu. Dia menciptakan sesuatu yang dari tidak ada menjadi ada, dan itu adalah firman itu sendiri. Maka perwira ini berkata, nggak usah kau datang. Kenapa?
kamu melampaui situasi, melampaui waktu, melampaui tempat. Firman-Mu melampaui semuanya itu. Dan katakan saja sepatah kata. Ini iman yang dahsyat luar biasa. Maka mari kita meyakini akan bagian yang kedua, bagian yang ketiga ini. Datang pada Tuhan sebagai alamat yang tepat. Kemudian datang dengan kerendahan hati bukan karena jasa. Tapi yang ketiga, yakini perkataan firman yang berkuasa itu. Karena firman itu sekaligus adalah tindakan Allah yang bekerja dalam seluruh kehidupan kita. Dan yang keempat adalah yang bisa kita lihat dalam konteks ini, di sana iman yang benar, respon yang benar akan membawa kita memuliakan Tuhan. Amin itu ya. Memuliakan Tuhan. Kenapa? Karena di sana dikatakan Yesus heran. Yesus heran atau itu menakjubkan Yesus. Kenapa menakjubkan Yesus? Karena itu menyenangkan Yesus. Dan ketika itu menyenangkan Yesus, Yesus merindukan supaya orang Israel pun punya iman yang sama. Betul ya? Tapi Yesus tidak menemukan itu. Tapi Tuhan Yesus merindukan iman seperti itu. Dan Yesus tidak hanya mau merindukan itu di antara orang Israel. Tapi Tuhan juga mau supaya itu ada pada kita. Sebagai umat percaya. Kita punya iman dan pemahaman yang benar seperti perwira ini. Sehingga di dalamnya setiap respon kita bukan menyakiti hati Tuhan. Tapi setiap respon kita apa? Menyenangkan hati Tuhan. Saya percaya tujuan akhir dan tujuan final daripada setiap pergumulan yang Tuhan izinkan bagi kita. Tujuan akhirnya adalah Tuhan dipermuliakan. Amin itu ya. Tuhan dipermuliakan. Jadi bukan tujuan akhirnya saya bebas dari masalah. Memang kecenderungan kita sebagai manusia ketika masalah kan tujuan akhirnya apalah? Bebas dari masalah, betul ya? Pak tolong doanya supaya masalah ini selesai. Betul kan? Aduh Pak, aku punya studi masalah, tolong doakan supaya selesai. Pak tolong doakan pekerjaanku masalah. Doakan selesai. Bapak doa. Aduh masalah rumah tanggaku besar, tolong doakan selesai. Stop kita apa? Selesai. Tetapi setiap persoalan yang diizinkan oleh Tuhan tidak hanya sampai selesai. Tetapi apakah itu mempermuliakan Tuhan apa tidak? Apa artinya selesai tapi itu tidak pernah membawa kita memuliakan Tuhan. Amin itu ya. Maka ending akhir dalam hidup ini adalah memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan. Dan ingat baik-baik. Ending daripada keselamatan kita bukan hanya untuk masuk surga. Saya ulangi kalimat ini. Ending akhir daripada keselamatan kita bukan hanya untuk melakukan supaya masuk surga. Tetapi kalau saudara dan saya memperhatikan Efesus pasal 2 ayat 10. Dikatakan supaya kita melakukan perbuatan yang baik. Dan Bapa dipermuliakan di dalamnya. Artinya apa? Ada respon iman yang berbuah. Betul. Melalui setiap perbuatan baik. Dan Bapa dipermuliakan di surga. Itu menjadi ending. Maka setiap respons kita harus dipikirkan. Ini memuliakan Tuhan apa enggak? Karena tujuan akhirnya bukan kita selesai dari masalah. Tapi tujuan akhirnya Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Ketika engkau punya masalah dalam studi. Apakah engkau berdoa supaya Tuhan dipermuliakan di dalamnya apa? Ataukah hanya selesai? Pekerjaan, rumah tangga ataupun apa yang engkau alami dalam hidupmu. Seharusnya pertanyaan. Apakah Tuhan dipermuliakan dalam setiap permintaan saya apa tidak? Itu ada pada perwira ini. Dan itu menyenangkan hati Tuhan. Mari kita pulang dengan respon yang benar. Yang kita dapatkan daripada kebenaran firman Tuhan ini. Dan pakai kesempatan untuk renungkan teks ini lebih dalam lagi. Maka saya percaya hidup kita akan menjadi hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Menakjubkan Tuhan dimanapun kita berada. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa.